Bangkit dan bercahayalah. Shalom semua jemaat yang dikasih Tuhan. Hari ini kita berjumpa lagi di awal tahun. Dan bangkit dan bercahayalah akan menjadi tema yang akan mengawal kita sepanjang tahun 2021. Kita sudah melewati tahun 2020. Dan saya percaya tahun 2021 akan membawa pengharapan dan kekuatan buat kita semua. Hari ini kita berjumpa lagi di dalam daily devotion kita hari ini. Dan terambil ayat sentralnya adalah dari Markus 4 ayat ke-21 sampai dengan 25. Yesus mengajar tentang sebuah perumpamaan yang sangat luar biasa, yaitu tentang pelita. Dan saya teringat ada seorang hamba Tuhan di awal tahun 1900 dari Inggris, merupakan tokoh kebangunan rohani yang sangat luar biasa bernama Charles Spurgeon. Dia mengatakan bahwa gereja hari ini tidak lagi menjadi terang dunia, bukan karena terang itu sendiri masalahnya, tapi karena orang-orang yang ada di dalamnya. Saya teringat juga dengan perkataan Mahatma Gandhi, kalau saja bukan karena orang-orang Kristen, saya pasti sudah menjadi seorang Kristen. Saya suka semua pengajaran yang diajarkan oleh Yesus, tapi yang saya tidak suka atau masalahnya adalah kepada mereka yang mengamalkannya. Dan ini merupakan sebuah tamparan tentunya buat kita, orang-orang percaya. Markus 4 merupakan sebuah pengajaran yang luar biasa dari Yesus. Dikatakan di ayat 21 bahwa orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki Dian. Ini merupakan sebuah informasi yang disampaikan oleh Yesus atau pengajaran. Di dalam terjemahan bahasa Inggris lainnya, Yesus memakai sebuah pertanyaan, bukannya sebuah statement atau informasi. Dikatakan gini, is a lamb brought to be put under a basket or under a bed? Is it not to be set on a lampstand? Saudara, tokoh pengajar yang luar biasa tentunya adalah Yesus Kristus, yaitu Tuhan kita sendiri. Dan sebuah pertanyaan seringkali dilontarkan kepada seorang pengajar, bukan karena pengajar itu tidak mengetahui jawabannya, tapi sebuah proses belajar seringkali dilemparkan sebuah pertanyaan. Tujuannya apa? Supaya pengajar bisa mengeksplorasi seberapa dalam daripada si pembelajar mengetahui topik yang sedang diajarkan. Atau yang kedua, yang lebih menarik lagi adalah supaya si pembelajar bisa lebih lagi mengeksplorasi pengetahuan yang lebih dalam yang tadinya tidak diketahui. Karena ketika dipertanyakan sebuah pertanyaan lalu itu harus membuat dia berpikir, dan proses berpikir itulah yang seringkali justru merupakan sebuah proses yang mahal yang harus kita lalui daripada sebuah informasi yang hanya kita ketahui. Dan Markus 4 ini kalau saudara pelajari konteks daripada apa yang sedang Tuhan ajarkan pada saat itu. Yesus dikatakan di Markus 4, Yesus ada di sebuah danau dan Yesus sedang mengajar kepada orang banyak katanya. Dan pada saat itu Yesus memulai pengajarannya dengan sebuah perumpamaan, yaitu tentang 4 jenis tanah. Dan pada saat Yesus selesai mengajarkan 4 jenis tanah itu, lalu Yesus pada saat itu sendirian bersama dengan murid-muridnya, dan dia berkata, murid-muridnya berkata begini, Tuhan, apa sih maksud daripada semua pengajaranmu itu? Dan sebuah pertanyaan yang luar biasa yang Tuhan lontarkan buat mereka semua. Masakah kalian tidak mengetahui arti perumpamaan yang baru saya sampaikan tadi? Kalau kalian tidak mengerti apa yang saya sampaikan tadi, perumpamaan yang tadi mengenai 4 jenis tanah, Tuhan bilang begini di ayat 13. Bagaimana mungkin kamu bisa mengerti perumpamaan yang selanjutnya? Ada 2 perumpamaan. Apa itu saudara? Yang pertama 4 jenis tanah. 4 jenis tanah berbicara tentang bagaimana kita harus memiliki kehausan. Supaya kita bisa belajar terus kebenaran akan firman Tuhan. Supaya kita memiliki hati yang baik. Supaya kalau firman itu, benih firman itu ditabur, kita bisa bertumbuh, berbuah-buah dari dalam hidup kita. Itu proses belajar yang pertama. Tapi proses yang kedua setelah kita belajar dan bertumbuh dan berbuah, maka ada proses yang kedua, yaitu proses untuk menjadi terang dan menjadi berkat bagi dunia ini. Makanya Tuhan mengajar tentang perumpamaan pelita. Dan hari ini saudara penting untuk kita terus berdampak kepada dunia ini. Hari ini ada 3 hal yang saya mau sampaikan buat kita semua dari perumpamaan pelita yang Tuhan sedang ajarkan. Yang pertama, sebagai pelita, cahaya kita harus menerangi dan menyingkapkan. Menerangi berbicara tentang fungsi yang utama daripada terang itu sendiri.
terang tidak diperlukan di tempat yang terang, tapi terang diperlukan di dalam kegelapan. Sama seperti dunia ada di bawah kuasa si jahat, dunia ada di dalam kegelapan, ketersesatan. Saya percaya panggilan pertama kita sebagai orang percaya adalah untuk menjadi terang. Dan setelah menjadi terang, dikatakan kita harus menyingkapkan segala sesuatu yang tersembunyi. Disampaikan oleh Yesus, katanya kita harus menyingkapkan rahasia-rahasia itu. Dan saya percaya hari ini dunia membutuhkan jawaban-jawaban dari anak-anak Tuhan, dan percayalah kalau kita hidup di dalam Tuhan, maka hikmat Tuhan itu sama seperti Yusuf. Bagaimana Yusuf bisa menjadi jawaban untuk Mesir dan bagi dunia pada saat itu. Saya percaya panggilan yang sama ketika pelita atau terang Tuhan itu ada, maka kita bukan saja bisa menerangi, tapi kita bisa menyingkapkan ada begitu banyak rahasia kerajaan surga. Yang kedua, sebagai pelita kita harus terlebih dahulu menerima, baru kita bisa memberikannya. Di dalam ayat ke-23 dikatakan, barang siapa memiliki telinga, hendaklah ia mendengar. Nah, saya percaya saudara, kita sebagai pelita tidak bisa terus membagikan terang atau menyingkapkan terus menerus tanpa kita juga menerima terlebih dahulu dari sang sumber pelita itu, yaitu Roh Kudus atau Tuhan sendiri. Untuk itu teruslah belajar, teruslah bergaul intim dengan Tuhan, sehingga Tuhan bisa mengisi hidup kita terlebih dahulu, baru kita bisa menerangi dan menyingkapkan segala sesuatu. Yang ketiga, sebagai pelita kita mau supaya pelita kita semakin hari semakin menjadi lebih terang. Di Markus 4 ayat 24-25 Tuhan berkata begini, barang siapa yang memiliki, ia akan ditambah-tambahkan supaya ia memiliki lebih banyak lagi. Artinya apa? Saya percaya pelitamu akan semakin bercahaya dari hari ke hari. So jangan puas dengan apa yang kita miliki hari ini, teruslah menjadi terang dan menjadi berkat buat dunia ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa hidup kami dipanggil untuk kami bisa menjadi terang. Bukan saja kami bertumbuh dan berbuah, tapi hari ini kami belajar bahwa terang kami harus juga bisa menyingkapkan ada begitu banyak rahasia. Dunia membutuhkan jawaban bagi kami semua. Dan sebagai pelita kami harus terus-menerus hidup menerima dari Tuhan, baru kami bisa membagikannya bagi dunia ini. Dan kami mau supaya pelita kami semakin hari semakin terang, karena Tuhan akan terus mengangkat hidup kami sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan. Di dalam nama Yesus, semua kami yang siap untuk menjadi terang katakan sama-sama, amin. God bless.